Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita tentang dasar Linux ya, teman-teman. Kita udah di part 1 video sebelumnya, sekarang kita lanjut ke part 2. Nah, sekarang di sini kita akan belajar untuk login gitu ya ke mesin Linux menggunakan secure shell gitu ya. Dan kita bakal belajar beberapa komen yang lebih canggih lagi ya, yang bisa jadi kita pakai sewaktu-waktu gitu ya dalam tugas kita. Dan juga berinteraksi dengan file system lebih jauh lagi. Seperti di room sebelum-sebelumnya, ini sudah ada walkthrough-nya. Kalau misalkan kalian mau lihat walkthrough-nya dari sini, silahkan. Kalau misalkan kalian mau dengar penjelasan dari saya dengan bahasa Indonesia, silahkan lanjutkan video ini. Baik, tugas pertama adalah pengenalan. Pengenalan lagi gitu ya. Pengenalan room keduanya mungkin. Nah, sekarang kita akan belajar menggunakan flag dan argumen gitu ya dalam perintah kita. Dan kita juga akan belajar tentang mengcopy dan memindahkan file. Dan kita akan belajar tentang akses file dan folder, teman-teman. Kita langsung lanjut aja ke tugas kedua, mengakses mesin Linux kita gitu ya. Jadi di sini seperti kemarin mesin Linux yang kita pakai, kita akan memulai mesinnya. Kita klik aja start mesin. Kenapa nih? Oh, ini sudah dimulai ya mesinnya. Kita coba lihat ke atas ya. Ini adalah mesin yang akan dimulai gitu ya. Nanti kalau misalkan udah ada 1 menit, ini akan muncul IP address-nya. Dan kita coba juga langsung mulai aja attack box-nya yang di atas ya. Attack box, kita langsung coba mulai attack box-nya. Kalau misalkan kalian penasaran apa sih bedanya attack box gitu ya dengan si mesin di sini. Jadi kalau misalkan attack box ini nih yang muncul di kanan ini itu adalah mesin yang kita pakai, mesin yang kita gunakan. Sedangkan mesin ini adalah target mesin gitu, mesin yang kita target. Nah, kan kita mau belajar tentang connect ya dari mesin ini gitu, satu komputer ini ke komputer lain, dan komputer lainnya itu adalah si target mesin ini gitu teman-teman. Ini keduanya tinggal ditunggu aja buat ke deploy gitu ya, buat running. Kalau misalkan agak lama itu harap bersabar gitu. Nah, ini sudah muncul itu target mesinnya, IP address kita itu adalah IP address mesin yang kita targetkan adalah 10.10.43.93. Sekarang tinggal si attack box-nya. Oke, sambil menunggu attack box, kita coba baca dulu ya. Kita lihat apa itu SSH dan bagaimana SSH bekerja. Secure Shell atau SSH itu sederhananya adalah protokol gitu ya antara kedua alat, kedua komputer yang terenkripsi gitu. Ini adalah versi amannya. Versi yang tidak amannya itu apa? Versi tidak amannya itu telnet. Nanti kita juga akan belajar telnet di room-room yang lain itu ya di Cybersecurity 101. Nah, ini buat SSH itu adalah versi terenkripsi, jadi versi amannya gitu teman-teman. Nah, ini attack box kita sekarang sudah mulai gitu ya. Sudah bisa kita gunakan. Kita tinggal klik enter aja untuk mengeluarkan gitu ya. Nah, ini tapi kita harus buka lagi ya terminalnya yang ini buat kita masukkan komen lainnya. Biar enak gitu ya tampilannya, kalian bisa langsung view in full screen aja nih, klik view in full screen dan attack box kalian akan terbuka di tab baru gitu. Yang di tab yang ini yang kanan kita exit split view aja, jangan yang terminate mesinnya. Kalau terminate mesin nanti mesinnya dimatiin. Kita exit split view gitu. Kalau misalkan kalian pengen munculin lagi, kalian tinggal munculin aja di sini di atas show split view gitu. Kita exit split view dulu, kita lanjutkan membacanya. Jadi apa yang kita kirim gitu ya, itu akan terenkripsi gitu ya di sepanjang jaringan. Jadi tidak akan terbaca oleh manusia dan akan terunencrypt gitu ya, terdecrypt atau terdekripsi di tujuannya. Misalkan di sini kita komputernya ini misalkan attack box kita ya, mesin attack kita tulis hello world, kita kirimkan gitu melalui internet gitu ya, SSH, itu akan terenkripsi seperti ini, terenkripsi seperti ini. Baru nanti ketika sampai gitu ya di mesin Linuxnya akan didekripsi lagi jadi hello world. Seperti itu teman-teman, konsep sederhana enkripsi ya ini udah kita deploy dua-duanya. Sekarang kita akan coba untuk menggunakan SSH untuk login ke Linux mesin atau target mesin kita ya. Kita bisa gunakan command atau perintah SSH lalu diikuti dengan username, lalu add dan IP address dari mesin yang kita targetkan. Contohnya seperti ini ya. Sekarang kita coba gunakan. Oke, di mesin kita SSH gitu ya. Buat username-nya kita pakai apa ya? Nah, kita akan login gitu ya di room ini sebagai tryhackme dan passwordnya juga adalah tryhackme. Oke, username-nya adalah tryhackme gitu ya. Tryhackme. Kita lanjutkan dengan add gitu ya. Jadi kita akan melakukan SSH connection ke username ini di IP address-nya apa gitu. IP address-nya adalah mesin yang kita mulai tadi ya. Mesin kita yang ini. Kita coba langsung aja di paste di sini gitu. Kita coba enter. Are you sure you want to continue connecting? Yes. Kita klik yes, enter dan kita masukkan passwordnya. Dan ketika menulis password ini nggak akan muncul gitu ya di terminalnya, tapi sebenarnya itu terinput ya. Sekarang saya akan tulis tryhackme misalkan tryhackme
hack me tidak muncul di sini, tapi ketika kita enter, nah kita berhasil tersambung gitu ya ke target mesin kita gitu. Kita tadinya kita lihat di atas, nih kita lihat root IP ini attack box kita gitu ya, mesin komputer kita, penyerang kita. Sekarang target kita udah terkoneksi ke target mesin kita sebagai try hack me at Linux gitu. Kita coba perluas saja ini terminalnya dan kita bersihkan dengan Ctrl L atau clear ya, semau kalian aja. Oke, kita sudah terhubung. Kita lihat lagi apa instruksinya. Oke, kita sudah terhubung gitu menggunakan SSH. Selanjutnya tugas ketiga adalah pengenalan dengan flags dan switch ya. Jadi tiap perintah itu ada modifikasinya gitu ya. Jadi tiap-tiap perintah bisa kalian modifikasi semau kalian gitu ya, sebutuhnya kalian gitu dengan argumen ini ditandai dengan dash terus diikuti dengan flags atau switch gitu. Ini adalah fungsi gitu ya atau kata yang mengindikasikan fungsi yang ingin kita gunakan. Jadi kalau misalkan nggak dispesifikan gitu, itu akan mengeksekusi gitu ya defaultnya perintahnya seperti apa. Kayak kemarin kita WC atau word count pakai dash L, itu kan intinya kita pengen ngitung lainnya doang ya di contoh kemarin. Tapi ketika kita WC doang gitu ya, itu bakal ngitung line, kata, dan juga huruf-hurufnya gitu. Itu defaultnya. Nah sekarang kita akan coba menggunakan ls gitu ya sebagai contoh. Kita coba lihat di attack box-nya kalau ls apakah sama. Oh, itu ada beberapa file dan folder ya di sini. ls seperti biasa menunjukkan list gitu ya, apa yang ada di folder kita. Kita coba lihat lagi. Nah, sekarang kita akan menggunakan argumen dash a gitu ya. Ini adalah singkatan dari all. Jadi kalau misalkan kita nggak pakai dash a, folder yang di hidden gitu ya, hidden folder ini bakalan terhide gitu. Cirinya folder yang disembunyikan itu adalah diawali dengan dot gitu ya, diawali dengan titik awalnya. Kita lihat apakah di target mesin kita ada folder yang tersembunyi ya. Kita coba ls-a atau all ya. Nah, jadi ada folder yang tersembunyi gitu ya. Ini sebelumnya cuma ada 1, 2, 3, 4. Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 betul. Jadi kalau misalkan ini dot gitu ya, diawali dengan dot, ini berarti tersembunyi. Kalian juga bisa menggunakan kepanjangannya ya, kayak ls, dash, all, sama aja hasilnya kayak gitu. Tapi lebih gampang kita pakai singkatannya aja ya. Selanjutnya kita akan menggunakan ini, help. Kalau ini bisa bekerja untuk kebanyakan perintah gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian bingung gimana sih ls tuh, ada apa aja variasinya, nah kalian bisa pakai dash, help gitu. Kita coba lihat ya, kita coba pakai ls, dash, help. Kita lihat, nah ini bakal nunjukin kayak manualnya lah. Manualnya ada perintahnya lagi sih, tapi ini kayak tutorialnya gitu ya, gimana kita pakai argumen gitu dalam command ls gitu. Kita lihat tadi ls-a atau all ini, nah ini tidak menghiraukan itu ya, atau tidak melewatkan gitu ya file-file yang awalnya adalah titik gitu atau terhidden. Dan ini kalian bisa lihat ke bawahnya gitu ya, beberapa variasinya. Misalkan ini dash a gitu buat human readable dan sebagainya. Ke bawah ini berbagai variasinya yang bisa kalian gunakan. Bisa ls.i. Nah ini juga i kecil dan i besar beda ya teman-teman. Jadi kalau buat di Linux itu case sensitive, artinya kecil besar itu ada bedanya teman-teman kayak gitu. Selanjutnya kita coba apalagi nih, comment apalagi. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, manual ada lagi. Perintahnya adalah manual page, halaman manual. Ini juga bisa digunakan kita untuk mengetahui, sama ya, hampir sama si outputnya kayak gini. Kita coba lihat aja, hampir sama, tapi ini di awal dulu and manual untuk ls. Kita coba, boom, sama kayak tadi. Ini ada namanya, sinopsisnya, deskripsinya, list informasi tentang files katanya. Tapi ini manual lebih enak ya buat dibaca. Kalau buat saya sih lebih ke manual gitu ya. Ke bawahnya gitu lebih lengkap lagi gitu. Nah, ini kita lihat di bawahnya, ini kita lagi ada di dalam manualnya gitu ya. Dan buat quit itu kalian tinggal tulis atau ketik aja Q dan kalian keluar dari si halaman manualnya. Tadi kan main itu manual page, jadi kalian masuk ke page manual gitu teman-teman. Kita coba lagi apakah ada komen yang mau kita coba lagi. Oke, lihat manual page ls command. Aduh, kita lihat lagi ya. Kita tinggal klik ke atas aja buat mengulangi perintah sebelumnya. Nah, ls, oke, kita sudah ada di
manual. Kita coba apalagi perintahnya. Jadi tanda panah mana gitu ya yang kita gunakan untuk menavigasi ke bawah gitu ya di manual page-nya. Nah, ini berarti kalian bisa, tadi kan saya pakai mouse, pakai scroll bisa, tapi kalau misalkan mau pakai kursor apa ya namanya? Ya, kursor ke bawah gitu ya di keyboard kalian itu juga bisa nih. Saya klik ke bawah, saya klik tanda panah ke atas, itu juga bisa untuk bergerak di manual page-nya. Jadi jawabannya adalah down gitu. Kalau mau ke bawah sama aja down. Flag apa yang digunakan gitu untuk menampilkan output dalam human readable gitu. Jadi bisa dibaca oleh manusia. Itu adalah tadi dash h ya, tadi saya singgung. Di mana itu dash h? GHI. Berarti di atas ya. Nah, ini human readable gitu. Jadi jawabannya adalah dash H. Oke, teman-teman, kita lanjut ke tugas keempat, yaitu ini kita keluarin dulu dengan pencet Q. Oke, kita bersihkan Ctrl L. Sekarang kita lanjut gitu ya, berinteraksi dengan file system. Kemarin kita udah cd, ls, dan find gitu ya. Kita ngelist gitu folder yang ada apa aja. Kita mencari gitu file dengan perintah find dan kita berpindah folder gitu ya dengan cd atau change directory. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat file folder, memindahkan file folder, dan menghapus file folder. Nah, ini adalah perintah gitu ya. Singkatan dari apa gitu ya, kepanjangannya dan tujuannya. Buat membuat file itu kita pakainya touch. Kalau misalkan mau bikin folder itu beda lagi, adalah mkdir, mkdir atau make directory. Kalau misalkan mau mengcopy file atau folder itu pakai cp atau untuk copy. Memindahkan itu mv. Untuk mendelete gitu ya, untuk menghapus itu rm atau remove. Dan kalau kita ingin mengetahui tipe filenya itu kita bisa pakai file gitu. Kalau kemarin kan not.txt itu dengan mudah kita tahu gitu, oh ini tipenya file text gitu, soalnya ada extensionnya, ada .txt-nya. Tapi ada beberapa juga yang nggak ada si ekstensinya gitu, nggak ditampilkan, kita bisa pakai file.txt, kita bisa pakai perintah file. Oke, sekarang kita mau coba membuat folder nih. Kita nggak usah praktek aja dulu ya, kita coba lihat aja contohnya dulu. Touch node, berarti kita bikin file node. Ketika dia ls, please muncul folder node gitu. Tadinya cuma ada folder satu, tapi setelah diperintah touch node itu ada folder node. Ini make dir, berarti making directory atau membuat sebuah file yaitu my directory. Setelah di ls muncul file my directory. Ini file, ini folder ya, muncul folder my directory. Nah, sekarang untuk menghapus itu rm remove seperti tadi, rm pasti node, berarti kita hapus si node-nya, sekarang hilang, dan ini rm dash r. Nah, kenapa harus ada dash r-nya? Kita coba ya, kalau misalkan nggak usah pakai dash r-nya. Kita coba di sini, kita bikin folder, misalkan folder contoh lah ya, enter, kita coba lihat apakah sudah ada. Nih, ada folder contoh ya, folder contoh. Kita coba untuk remove tanpa dash r-nya, folder contoh gitu ya. Kita coba enter, tidak bisa nge-remove folder contoh gitu, karena ini adalah sebuah directory gitu. Untuk menghilangkan directory atau menghapus directory, kita harus pakai flag gitu ya, atau argumen dash r besar, lalu diikuti dengan nama foldernya. Kita ikuti dengan nama foldernya, folder contoh. Kita lihat dan kita lihat hasilnya apakah terhapus. Ya, terhapus gitu teman-teman. Nah, kita bisa juga lihat gitu ya di manual page-nya rm. Nah, kita lihat apa maksudnya dari dash r gitu ya. Recursive. Jadi dash r itu recursive, remove directories and their contents recursively gitu. Jadi akan menghapus folder dan apa yang ada di dalamnya gitu. Recursive tuh. Nah, kalau ini bisa pakai R besar, R kecil sih ternyata gitu. Jadi kalau misalkan pakai RM doang itu nggak bisa gitu. Cuma RM buat file gitu ya, salah satu file spesifik. Kalau kita recursive, jadi perintah RM-nya itu diulangi ya, buat folder, terus diulangi lagi buat filenya di dalamnya. Terus kalau misalkan di dalam foldernya ada folder lagi, folder itu dihapus dan file di dalamnya juga dihapus. Jadi recursive gitu, terulangi si perintahnya gitu teman-teman. Kita queue dan bersihkan. Itu semoga bisa dipahami. Kita lanjut mengcopy dan memindahkan file dan folder. Nah, ini sederhana sih. Ini untuk mengcopy, kita mau mengcopy node dan kita namai gitu ya. Apa nama dari hasil kopiannya? Kita bisa kasih nama node2 misalkan. Nanti di ls muncul gitu ya. Dari file node itu muncul kopiannya node2 gitu. Nah, buat mv ini atau move ini nggak cuma untuk memindahkan teman-teman, ini juga bisa buat nge-rename. Jadi untuk memindahkan namanya juga gitu ya. Jadi dari node2 kita pindahkan namanya jadi ke file node3 gitu. Jadi ini yang tadinya node2 gitu berganti nama
sama jadi Node3 gitu. Nah, ini untuk menentukan gitu ya tipe filenya tadi yang udah kita bilang. Ini kan Node nggak ada ekstensinya, misalkan Node.txt atau Node.java atau apa, kita nggak tahu. Kita coba lihat ini contohnya ya. Jadi kita tinggal file, kita pengen tahu tipe file apa sih si Node ini, itu adalah ASCII text, berarti tipe teks. Bagaimana kamu jika ingin membuat sebuah file dengan nama new node? Itu tinggal kita touch aja, touch new node gitu. Kita bikin file namanya new node. Apa file type dari unknown 1 gitu ya di try-hack-me home directory. Kita lihat di sini apa ada unknown 1. Oh, ada unknown 1 ya. Ini kita coba lihat ini sebenarnya file apa nih. Kita coba lihat file unknown, kita tab aja dan langsung diselesaikan. ASCII text, tipe teks gitu teman-teman. Kita tinggal copy paste aja ke sini. Bagaimana jika kita ingin memindahkan gitu ya file my file ke directory my folder? Kita tinggal tulis aja move my file dan tujuan foldernya my folder. Apa isi dari file ini? Oh, berarti ada my file ya di sini. Oh, ini ada my file. Kita coba pindahin dulu ke my folder ya. Kita tinggal move my file ke my folder. Aduh, salah pencet tab my folder. Apakah berhasil? Kita lihat lagi ls. Oke, sudah tidak ada ya. Kita coba cd my folder ls. Nah, sekarang my file sudah ada di my folder. Kita coba lihat isinya cat atau kemarin di room sebelumnya kita udah bahas ini tentang concatenate ya. My file. Nah, ini adalah isinya. thm file system. Kita tinggal copy paste gitu. Kalau kalian mau coba-coba lagi gitu ya, perintah-perintahnya silahkan. Di sini kita akan lanjut ke tugas kelima tentang izin gitu ya. Kita tadi udah bahas, kita bakalan belajar tentang izin dari suatu file dan folder. Nah, untuk menampilkan izin dari suatu file dan folder itu kita pakai ls-l gitu ya. Nah, ini pakai -l dan h. Kita coba lihat apa bedanya ls-l dan sl-lh. Kita coba kita ke home directory aja dulu. Kita ls-l seperti ini ya. Kita lihat lagi sl-ls-lh. Oh, ini satuannya ya. Seperti ini ditulis dalam 4000 gitu. Kalau di sini ditulis dalam 4K gitu. Karena ini tadi H itu apa? Di sebelumnya, pertanyaan sebelumnya adalah human readable gitu. Kayak misalkan kita tulis 3.250.000, kan kita bisa, jangan gitu. Kita tulis 3.500.000, itu kan bisa ditulis 3.500.000 gitu ya. Tapi juga bisa ditulis dalam human readable, itu 3,5, langsung kita tulis juta. Itu sama ini juga ditulis dalam human readable gitu. Kalau misalkan ini kan harus dilihat ada berapa, 1, 2, 3, oh ini berarti 4.000 gitu. Jadi ini bisa disatuin ya, kayak ini. Tapi kalau misalkan mau dipisahin juga sama aja kayak -l, -h. Kita lihat hasilnya sama aja gitu. Jadi mending kita satuin aja biar praktis -lh kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kita lihat lagi. Oke, selanjutnya kita akan lihat ini nih, read, write, execute. Jadi kalau misalkan di sini kita bisa ngelihat gitu ya. Kalau misalkan ini awalnya dash, itu artinya adalah file ya. Kalau dash itu file, kalau d itu directory atau folder gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan bisingnya saatnya udah mulai hujan, kita coba lihat ini user 2 adalah usernya gitu ya. Ini adalah group. Ini user dan group sih sama ya di sini tampilannya, mungkin kalian jadi agak bingung. Ini pokoknya user, ini group ya teman-teman. Ini bisa aja misalkan Andi gitu ya. Grupnya apa? Akuntan. Terus ada lagi misalkan Raccoon. Anggotanya apa? IT gitu. Bisa aja jadi user dan group. Nah, di sini sisanya mungkin kalian masih belum familiar ya. Ini tuh izinnya. Jadi buat 3 ini itu adalah izin untuk usernya, untuk yang punyanya gitu ya, ownernya, usernya itu adalah read dan write, membaca dan menulis ke filenya. Kalau misalkan ini 3 selanjutnya adalah izin untuk grup gitu. Jadi grup akuntan itu punya izin buat menulis misalkan kayak gitu. Sedangkan yang terakhir adalah other atau user lain gitu ya yang bisa mengakses si file ini gitu. Jadi awal tadi ya, ulangi, di awal ini adalah formatnya gitu ya, atau tipenya file atau folder gitu ya. Di 3 selanjutnya ini adalah izin untuk usernya. Di 3 selanjutnya itu adalah izin untuk grupnya. Dan izin ketiga adalah izin untuk user umum gitu ya. Yang lainnya gitu, selain anggota grup atau selain usernya gitu ya. Kita coba lagi. Nah, ini perbedaan antara pengguna dan grup gitu ya. Tadi kita udah bahas. Sekarang kita bisa berganti gitu ya. Berganti user. Kita kan tadi usernya adalah, kita coba Ctrl L buat mengetahui kita siapa. Kita pakai komen apa? Sebenarnya di sini juga udah kelihatan si usernya. Kita
Tapi kita pura-pura nggak tahu aja ya. Who am I? Ya, ini adalah user yang kita gunakan. Try hack me. Soalnya tadi kita login juga ketika SSH kan. SSH try hack me. Kita tulisnya gitu ya. Itu berarti si usernya adalah try hack me. Sekarang kita mau coba switch atau berganti gitu. Tapi kita juga harus tahu user mana yang pengen kita ganti gitu ya. Pengen jadi user yang mana dan apa password si usernya gitu. Kayak misalkan di Windows juga kan sama. Ada beberapa user gitu ya ketika kalian masuk gitu. Kalian bisa ganti usernya gitu. Tapi harus tahu si passwordnya juga. Ini juga sama. Di Linux juga sama. Nah ini kita sebaiknya ketika switch user atau pakai SU itu pakai -L gitu ya. Biar kita bisa benar-benar nge-switch ke situ. Karena soalnya kalau misalkan nggak pakai, ini ada contohnya itu jadinya kayak gini gitu ya. Masih yang sebelumnya ke bawah setelah hack me-nya gitu ya. Kalian pengen benar-benar gitu ya lanjut ke user yang baru gitu. Kayak gini jadinya di home user yang kedua. Kita coba lihat apa itu sebenarnya -L ya. Kita main SU iya benar SU. Kita lihat -L itu apa ya? -L atau login. Jadi kita menggunakan shell gitu ya. Nah, jadi kita menggunakan shell mirip dengan kita login beneran gitu ya sebagai akun itu gitu. Jadi lebih mirip kita sebagai si usernya langsung gitu menggunakan sambungan shell yang sedang kita gunakan sekarang. Nah, kita bisa langsung berubah ke home directory dari user baru kita gitu. Seperti tadi contohnya gitu ya, yang tadi gitu teman-teman. Jadi sebaiknya kita pakai -L gitu ya. Quit dulu, Ctrl L. Apakah kita diminta untuk switch on a deployed machine who is the owner of important. Oh, ini buat ngelihat tadi ya. Kita coba di sini buat ngelihat apa? Izin itu kita pakai -L gitu ya. Kalau misalkan pengen human readable kita -LH. Siapa gitu ya. Important ini adalah user 2 ya, penggunanya yang punyanya adalah user 2. What would the command be to switch to the user 2? Itu adalah SU user 2 gitu. Tapi kalau misalkan pakai SSH biar masuk gitu ya ke situnya itu pakai SU-L. Sekarang berpindah jadi user 2 gitu menggunakan password user 2. Oke, sekarang kita langsung prakteknya. Ctrl L, kita ke SU-L. Apa tadi? User 2. Kita klik dan kita masukkan passwordnya user 2. Gak ditampilkan, tapi kita ketik aja dan kita berhasil gitu. Apakah kita bisa kembali ke try hack me? Bisa ya. Tinggal SU-L. Kita coba lagi try hack me. Passwordnya apa tadi? Try hack me. Dan kita kembali lagi ke try hack me gitu teman-teman. Kita coba kalau misalkan cuma SU ya. SU user 2. Boom. Kita user 2 lagi. Nah, jadinya kayak gini, kita nggak benar-benar jadi si user ini masih ada ini nih, kita working at this directory gitu. Jadi kita SU lagi, L, kita ke try hack me lagi, coba passwordnya try hack me. Oke, kita balik lagi ke try hack me gitu. Sekarang kita coba lihat isi dari important gitu ya. Isinya apa nih? Ya, important. Tinggal cat aja important. Isinya adalah thm su user 2. Masukkan ke sini. Selanjutnya tugas ke-6 common directories atau folder yang umumnya gitu ya di Linux. Ini ada flash forward etc. Ini adalah root directory. Root directory singkatannya adalah etc. gitu seperti yang biasanya kita pakai gitu ya dalam buku, artikel dan sebagainya etc. atau etc. Ini untuk menyimpan file system yang digunakan oleh operating system kita. Misalnya lihat di bawah ini. Di folder etc kita bisa lihat ls itu ada sudoers. Ini adalah akun-akun gitu ya atau user gitu ya seperti tadi try hack me dan user 2 yang diizinkan untuk menggunakan wewenang sudo atau super user do gitu ya. Ini bisa kita gunakan gitu ya super user do atau sudo ini untuk menjalankan suatu perintah sebagai admin gitu ya. Terus ada juga ini ada password dan shadow file di sini. Ini adalah dimana kita menyimpan password gitu ya dengan enkripsi SHA-512. Kalau buat enkripsi kita bakal lanjut pelajari di room-room selanjutnya, nggak usah terlalu dipikirin. Selanjutnya ada var, folder var ini singkatan dari variable data. Ini untuk menyimpan data gitu ya yang sering diakses dan ditulis gitu ya oleh layanan atau aplikasi yang berjalan pada sistem. Misalnya file log. Kalau kalian mencari log itu adanya di folder file. Oke, selanjutnya ada root. Atau ini adalah home directory-nya kita ya. Jadi kita akan secara default adanya di root ini.
secara default ini kita akan langsung ada di root gitu ya sebagai user tersebut. Filenya ada TMP atau temporary atau sementara teman-teman. Ini adalah folder yang volatile gitu ya dan menyimpan data yang hanya akan diakses sekali atau 2 kali gitu. Dan kalau misalkan kalian pengen menyimpan sesuatu, sekali lagi jangan simpan di TMP gitu karena bisa aja hilang. Nah, lihat di sini. Ketika komputernya di restart, isi dari folder ini tuh bisa dibersihkan gitu. Jadi jangan nyimpen file di sini kalau misalkan nggak mau hilang. Nah, buat pen testing itu kita bisa tulis folder di sini di folder TMP-nya ya. Seperti misalkan menyimpan script enumerasi kita. Ini lebih kita akan bahas di room-room selanjutnya lah ya, ketika kita udah mulai masuk ke offensive. Ini beberapa contoh ada isi dari si TMP-nya. Ini kita sudah baca, oke, apa folder gitu ya, directory path, jadi jalur foldernya gitu ya, tempat log disimpan, itu adalah tadi var ya, var log gitu. Jadi di folder var itu ada lognya. Nah, root directory apa yang mirip dengan RAM gitu ya, dalam komputer. Jadi ketika di restart itu dibersihkan, itu adalah TMP gitu. Home directory itu apa? Root, dan kalian bisa menavigasi gitu ya ke Linux mesinnya gitu ya. Tapi saya nggak akan, kalian bisa coba-coba aja nanti ya. Saya akan langsung ke tugas 7 aja. Oh, kesimpulan dan rangkuman. Di sini kita sudah belajar tentang bagaimana kita melakukan koneksi gitu ya ke target mesin kita, ke target komputer lain menggunakan SSH gitu. Singkatan dari Secure Shell. Ini yang terenkripsi. Kalau lawannya yang tidak aman itu adalah Telnet ya. Ini kita sudah menggunakan flags, switches gitu ya, argumen tadi gitu ya, dan menggunakan main page untuk mengetahui detail gitu ya, dan modifikasi apa yang bisa kita gunakan dalam suatu perintah. Dan kita sudah menggunakan perintah-perintah untuk berinteraksi dengan file system dan isinya. Tadi kita udah move, copy, make dir gitu ya, make directory, touch, dan sebagainya. Dan kita sudah belajar tentang izin kepada suatu file gitu ya, untuk user gitu. Dari mulai tadi ada izin untuk user, group, dan other user. Dan kita juga sudah belajar tentang folder-folder root gitu ya, yang ada gitu ya, isinya apa aja dari mulai TMP, var, dan etc. Oke, kita selesaikan tugas ke-8. Kita lihat, lanjutkan ke part 3. Terminate the machine from task 2. Jangan lupa buat matikan mesinnya ya teman-teman. Di sini kita bisa keluarkan aja gitu ya. Kita ke atas, ini mesin targetnya kita terminate, matikan terminate mesin, dan juga si komputer attack box-nya. Jangan lupa matikan ya. Dari sini kita coba lihat dulu, kita matikan terminate machine gitu. Semuanya udah dimatikan, attack box kita dimatikan, target mesinnya sudah dimatikan. Oke, selesai. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke pembelajaran kita tentang dasar Linux di part 3 teman-teman. Dan itu adalah part terakhir untuk dasar Linux teman-teman. Jadi sejauh ini teman-teman sudah lumayan lah, sudah lebih dari 70% ya mengetahui tentang dasar Linux. Sudah baik, selanjutnya kita akan finishing di part 3. Tentunya bakalan lebih seru lagi dan kalian bakalan lebih kenal lagi dengan Linux. Kalau misalnya ada yang mau dikoreksi, silahkan koreksi di bawah gitu ya, di komentar, karena saya juga masih pemula. Kalau misalkan kalian ingin ngobrol-ngobrol gitu ya dengan saya, ngobrol santai, atau misalkan request, tanya-tanya, silahkan terhubung dengan saya di LinkedIn gitu. Linknya ada di deskripsi. Thank you teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya.